Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Allah Roh Kudus. Yes. Hadirat-Mu pagi hari ini lebih lagi Tuhan. Yes, amin. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah
jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu sehat. Dengan kekuatan kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Dan kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Beri kami hati yang menyembah, beri hati yang memuji akan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku. Apa kabar hari ini? I'm so blessed ya, kita bersyukur, kita diberi kesehatan Tuhan. Mari kita mau memberi kebaikan Tuhan untuk kita.
diurapinya, karena telah dilebarkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, oleh darah anak domba, Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. mari sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih pemenang. Yesus hidup. Yesus hidup, Amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup,
surahkan bebas hidup kami. kuasanya. Yes. Ku telah bebas dari dalammu. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku Bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah Bebas, bebas, dia tinggal di dalamku. kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas Bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas tinggal di dalammu. Oleh kuasa darahnya aku bebas. oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya, haleluya. Tuhan sudah menebus hidup kita, dosa kita dengan darahnya yang mahal. Silakan duduk Bapak. Yes, terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu. Kami bangga mengenal Engkau Bapa. Kau Raja di atas segala raja. Kau tebus dosa kami dengan darah-Mu yang mahal. Siapa kami Tuhan? Yesus. Yes. Ya Yesus. Korbankan hidupku, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu.
Haleluya. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang maha mulia ada di tengah-tengah kami. Bila kami mau mempersiapkan hati, jiwa, roh kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa Engkau ada dan kami siap Tuhan. Untuk memberikan hati, jiwa, roh kami. Biar Engkau berbicara tengah-tengah kami. Tuhan, beri kami hati yang rindu untuk kami lebih mengenal Engkau. Untuk kami lebih lagi mencari yang lebih baik lagi dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami tahu itu hanya ada dalam Engkau. Berbicaralah pagi hari, urapi setiap hati, pikiran, jiwa kami, urapi roh kami, urapi hati kami, urapi telinga kami. Sehingga kami benar-benar memberikan hati yang rela. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan. Memberikan kepada kami hati yang benar-benar rindu mencari Engkau lebih lagi Bapa. Berbicaralah. Dan kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap dengar firman Tuhan, katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Apa kabar? Demikian pula artinya semakin cepat juga Tuhan datang. Amin. Tema bulan ini adalah pandang tempat yang disediakan. Ya, memandang tempat yang disediakan. Tadi ujian kedua tempat yang disediakan ketika dia naik ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan di situ Saudara, Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa siapa? Kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tema hari ini adalah sepanjang bulan Juli adalah pandang tempat yang disediakan. Saudara, mari kita belajar dengan mata iman, kita bisa melihat janji Tuhan. Minggu pertama bulan Juni, Saudara, kita belajar bagaimana kita ini bisa melihat warisan yang tersimpan di surga. Ya, dengan mata iman kita bisa melihat warisan yang Tuhan sediakan. Itu warisan yang mulia. Untuk menerima warisan atau suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Bulan ini kita belajar, hari ini kita belajar, dengan mata iman kita mampu memandang tempat yang disediakan oleh Tuhan, yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Berapa bulan lalu kita belajar juga bagaimana kita tahu kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Makanya dalam Ibrani 12, saya ingatkan lagi ayat 25 sampai 29, dikatakan di situ, Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya, jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia, Ibrani 12 ya, yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji 1 kali
lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tapi saudara, Tuhan berkata, apa yang dapat digoncangkan akan aku goncang. Apa yang dapat digoncangkan akan aku goncang. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan. Tapi ada satu yang tidak bisa digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Siapa yang menggoncangkan tadi katakan? Allah menggoncangkan. Apa yang digoncangkan? Segala sesuatu yang berasal dari dunia ini akan mudah digoncangkan. Tapi semua yang berasal dari surga itu tidak akan dapat digoncangkan. Amin, saudara. Tujuannya apa? Digoncangkan. Katakan supaya terjadi perubahan. Jadi goncangan itu ditujukan pada setiap orang yang bisa digoncangkan. Dan akan terjadi bahwa orang-orang yang tidak tergoncangkan itu adalah orang-orang yang hidup berasal dari apa yang Tuhan mau, berasal dari Allah. Jadi Allah, kalau kita pelajari hari ini, Allah punya tujuan yang baik. Allah goncangkan bumi supaya segala sesuatu yang berasal dari dunia itu rontok semua. Ya. Jadi supaya tinggal tetap dan berlaku hanya yang berasal dari Tuhan, yaitu kerajaan surga. Amin, saudara. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau kita membangun hidup kita, membangun keluarga kita, membangun bisnis kita di atas dasar yang mudah digoncangkan. Firman Tuhan berkata, kita harus mendirikan rumah di atas batu karang. Allah enggak mau kita membangun hidup kita di atas batu, di atas pasir yang mudah digoncangkan, di atas dasar yang mudah digoncangkan. Allah mau membangun hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, hidup kita di atas dasar yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Amin. Ada dua hal yang harus kita kerjakan, tadi katakan supaya kita ini ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu apa? Marilah kita mengucap syukur. Minggu lalu ingat poin yang terakhir, mengucap syukur itu penting. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, nah bagaimana kita ini bisa ibadah dan ibadah kita berkenan kepada Tuhan? Yaitu apa? Firman Tuhan katakan mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Jadi ketika kita datang ibadah, kita benar-benar memiliki gairah, ya, memiliki kehidupan, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ada dua hal yang bagaimana kita bisa mendapat memiliki yang namanya tadi, saudara, enggak tergoncangkan, ya, beribadah dan mengucap syukur, beribadah dengan cara yang berkenan. Dengan apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu ibadah sejati. Dan menjaga lisan kita ini sudah penting. Menjaga mulut kita, enggak sembarangan bicara. Karena dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 26, coba buka sebentar. Yakobus 1 ayat 26. Ibadah yang sejati, yang enggak sia-sia itu apa? Dikatakan juga saudara dalam Yakobus 1 26. Baca saudara. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang berkenan? Yaitu kita harus benar-benar mempersembahkan tubuh kita menjadi yang hidup, ya, yang berkenan, yang kudus, dan menjaga mulut kita supaya ibadah kita ini tidak sia-sia. Jadi sia-sia kita ibadah kalau kita nggak jaga mulut kita, saudara. Ya, makanya saudara kalau kita lakukan kedua hal tadi, meskipun terjadi goncangan dunia ini, yang pasti akan terjadi, saudara. Ya,
kita tidak akan tergoncang. Amin. Ya, meskipun goncangan akan terjadi. Saudara lihat kita berapa waktu yang lalu pandemi demikian saudara. Itu goncangan saudara. Tapi orang yang dalam Tuhan, walaupun dunia tergoncang, kita tidak mengalami goncangan yang parah. Amin. Ya, kita masih bisa eksis. Luar biasa. Makanya mari ya kita jangan nyaman dengan hidup kita yang biasa-biasa. Kita nggak bisa lagi hidup dengan biasa-biasa saja. Tapi kita terus berusaha untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Saudara yakin nggak hidupku ini saat ini berkenan nggak di hadapan Tuhan? Dengan gaya hidup saya, dengan pola pikir saya, dengan segala hal yang kita lakukan, kira-kira Tuhan berkenan nggak, saudara? Saudara bisa jawab, saudara. Tuhan nggak berkenan nggak? Ya, ketika Tuhan berkenan, hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Amin, saudara. Itu keadilan Tuhan. Semakin kita berkenan, Tuhan semakin menyertai kehidupan kita. Bahkan akan Tuhan kirimkan malaikatnya untuk senantiasa menyertai, bahkan melindungi perjalanan kita sampai kita masuk ke tempat di mana Tuhan sediakan. Amin. Saya yakin setiap kita disertai oleh malaikat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Disertai, semakin berkenan, semakin ada banyak malaikat menyertai kita, satu minimal. Bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa malaikat yang besar. Saya ingat ketika anak saya yang paling besar, Jet itu ya, masih kecil. Ketika kita ini ada di kolam pemancingan, saya makan dengan keluarga, makan dengan pada pemancingan. Tiba-tiba Jet itu lari dengan keras di depan kita. Lari dan dia tersandung dan jatuh. Dan jatuh itu udah pasti kepalanya itu membentur ujung dari tangga. Itu ada tangga itu dia pasti enggak luput. Pasti kena. Saya ingat dengar jelas suara duk gitu ya. Tapi enggak benjol. Enggak sakit. Saya tadi pagi ingat saudara, itu tangan malaikat saudara yang menyertai kita, yang melindungi kita. Amin. Makanya setiap kita dilindungi oleh Tuhan. Semakin berkenan malaikat Tuhan menjaga kita, menyertai perjalanan kita sampai kita masuk ke tanah perjanjian. Amin. Di dalam Keluaran 23 ayat 20, ini terjadi buat Abraham, tapi firman Tuhan juga berlaku buat setiap kita umat percaya. Amin, saudara. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Untuk apa? Untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah ku sediakan. Wow, luar biasa saudara. Firman Tuhan berlaku buat kita juga. Belajar kita bisa memandang tempat yang disediakan Tuhan. Maka tema pagi ini, bulan ini adalah pandang tempat yang disediakan saudara. Memandang tempat yang disediakan oleh Tuhan setiap kita. Yaitu apalah? Yaitu kota Allah yang hidup ini yang Tuhan sediakan. Makanya tema kita hari ini adalah kota Allah yang hidup. Di dalam Ibrani 12 ayat 22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, saudara. Amin, saudara. Makanya kita semua, saya yakin kita ingin masuk kota Allah yang hidup. Amin. Untuk masuk ke kota Allah yang Tuhan sediakan, harus punya visi. Ya, harus punya visi masuk ke kota Allah yang hidup. Makanya di firman Tuhan katakan Yohanes 14 ayat 1, aku pergi ke sana ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itu harus benar-benar terkonsep dalam pikiran kita. Tuhan sudah siapkan tempat bagi kita. Berkenan enggak Tuhan menempatkan kita di sana? Itu penting, saudara. Makanya tujuan khotbah hari ini mencari yang lebih baik. Nah itu saudara. Kita akan belajar dari Abraham. Sebagaimana Abraham yang merindukan tanah air yang lebih baik dengan kota yang dibangun oleh Allah. Padahal saudara, Abraham itu sudah berdomisili di suatu tempat Ur Kasdim yang saat itu secara arkeolog ditemukan bahwa Ur Kasdim suatu daerah yang sudah metropolitan. Kenapa? Karena di situ ditemukan saudara gedung-gedung yang sudah bertingkat, bukan gedung, bangunan-bangunan yang bertingkat saudara.
tentu ada arsitek. Ya. Tempat yang sudah mewah ketika itu, saudara. Tapi Abraham meninggalkan tempat itu, saudara. Dikatakan Abraham rindu tanah yang lebih baik. Saudara rindu ke tempat yang lebih baik? Ya. Kalau orang tua lama sana, ku rindu ke sana. Nyanyiannya itu ya, saudara. Di belakang langit biru. Wah, rasanya sudah pingin balik, saudara. Ya kan? Apakah kita rindu demikian? Di dalam Ibrani 11 ayat 6 katakan, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Saudara, itu yang dirindukan oleh Abraham. Makanya tujuan khotbah hari ini, mari kita merindukan yang lebih baik. Dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Ibrani 11 ayat 6. Yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Pak, khotbahnya kok sepertinya kok di awan-awan. Kita masih di bumi loh. Saudara percaya enggak suatu hari nanti ketika engkau pulang, engkau masuk ke kota Allah yang hidup itu? Kalau enggak ya kita enggak akan ke sana, saudara. Itu visi, kita harus punya visi tersebut, saudara. Ya, makanya Abraham itu adalah pribadi yang memberikan teladan yang luar biasa buat setiap kita. Bagaimana dia bisa berjalan dalam iman. Salah satu pelajaran kehidupan dari Abraham adalah bagaimana kita bisa memiliki iman kepada Tuhan yang membuat bisa meninggalkan semua kenyamanan. Tidak banyak orang yang mau meninggalkan kenyamanan. Tapi iman Abraham itu ya membuat kita juga sanggup mampu meninggalkan kehidupan yang sangat nyaman, lalu mengikut Tuhan dan masuk ke dalam situasi yang tidak nyaman. Karena ketika itu dia disuruh Tuhan pergi meninggalkan tempatnya, pergi ke suatu tempat yang dia tidak kenal. Nyaman gak saudara? Sudah enak-enak di Ur Kasdim, sudah nyaman. Tapi diperintahkan Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang dia gak kenal. Saudara, Ibrani 11 mengatakan ayat 8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Karena iman. Ini loh yang kita akan belajar. Ya, kata-kata mencari yang lebih baik artinya apa saudara? Artinya dia bisa memandang atau dia punya kemampuan untuk melihat ke depan. Ada hal yang lebih baik dari hari sekarang. Itulah mencari yang lebih baik berarti dia sudah bisa melihat walaupun saat ini sudah enak tapi dia bisa melihat ada hal yang lebih baik ke depan. Ada kemampuan untuk melihat ke depan. Dan dia tetap tidak mau di zona nyaman karena dia melihat ada yang lebih baik di depan. Makanya tadi ayat 16 katakan dia merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Nah, kita akan belajar peristiwa yang dialami Abraham di dalam Ibrani 11. Kita buka ya, Ibrani 11 ayat 8. Alkitab saudara buka saja di situ karena saya akan kembali ke situ ya. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Sudah ketemu? Saya bacakan atau kita baca sama-sama ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. 2-3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usia sudah lanjut. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar.
seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh mereka melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah air asalnya yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Wow, Allah sudah mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya juga. Amin. Ya, kota Allah yang luar biasa. Kalau kita pelajari kitab Ibrani, Bapak Saudara, kitab Ibrani ini menceritakan tentang orang-orang yang merindukan rumah mereka dengan cara yang berbeda-beda. Ya, mereka nggak mau lihat lagi ke belakang dikatakan. Walaupun ayat 15 katakan mereka cukup punya kesempatan untuk balik pulang, tapi mereka justru memandang ke depan dengan penuh iman pada rumah yang disediakan di surga, yaitu kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Bapak Saudara, kenapa saya hari ini menyampaikan ini, saudara? Karena saya rindu setiap saudara itu sadar bahwa kita sebenarnya bukan hanya makhluk bumi, tapi kita makhluk surgawi, saudara. Amin. Amin enggak? Kalau enggak percaya ya saudara enggak akan masuk ke sana. Konsep ini kita harus tangkap. Bahwa satu hari nanti kita harus masuk ke sana, kota Allah yang hidup yang Tuhan sudah sediakan. Ya, walaupun saudara, apa yang mereka harapkan itu sepertinya masih jauh dari jangkauan. Apa yang kita harapkan ini masih jauh dari jangkauan kita. Tapi mereka, dan saya berharap kita jemaat Gereja Pusaka Warno ini juga percaya bahwa dikatakan tadi Allah setia dalam memenuhi janjinya. Dia Allah yang setia. Allah berjanji kepada Abraham untuk menjadi seorang yang mempunyai keturunan yang besar. Ya, tapi sampai masa tuanya dia gak punya anak. Sampai mati pucuk pun Sarah belum punya anak. Sepertinya gak ada harapan. Tapi dengan janji Tuhan, saudara, ya Abraham gak pernah sangsi. Makanya ketika dia berjanji nanti kita akan masuk ke tanah perjanjian, kota Allah hidup itu pasti terjadi bagi setiap kita yang hidupnya berkenan pada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya. Dia akan membawa kita ke kota Allah yang sudah disiapkan bagi kita. Dan nanti kita akan bersama-sama dia selama-lamanya di kota Allah yang hidup. Saudara, makanya kita harus tetap fokus pada tujuan kita. Milikilah pandangan ke depan. Suatu hari nanti aku akan ke sana. Kita enggak cuma di sini, saudara. Masa lalu, masa kini enggak pernah bisa dibandingkan, saudara, dengan apa yang menanti kita di sana. Saudara. Ya, mungkin hari kita enggak nyaman di dunia ini. Kita mungkin menderita. Enggak bisa dibandingkan, saudara. Penderitaan kita hari ini enggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Amin, saudara. Ya, makanya sesuai tema kita bulan ini, pandanglah tempat yang disediakan, kota Allah yang hidup. Tapi itu bukan cuma cukup percaya. Yes, aku percaya dan hanya berdiam menanti serta berharap satu hari nanti sampai ke sana, enggak. Yang pertama kenapa? Harus punya visi dulu. Harus memiliki visi ini, saudara. Ya, visi di mana seperti yang Tuhan mau akan disediakan tempat kota yang dirancang bangun oleh Allah sendiri. Ayat 8 sampai 10 kita baca tadi. Dan untuk itu, saudara, untuk kita bisa memandang tempat yang Tuhan sediakan, suatu tanah surgawi yang luar biasa,
kota yang hidup, kota hidup itu dibutuhkan visi. Mungkin saudara bingung visi itu apa? Saudara tahu arti visi? Tahu tapi susah ngomongnya. Itu makanan apa saudara? Ya. Visi itu salah satu arti dari kata visi. Salah satu arti dari kata visi adalah kemampuan untuk melihat. Itu visi. Ya. Apa saudara? Kemampuan untuk melihat. Itu salah satu arti kata visi. Jadi seseorang dikatakan buta jika dia tidak bisa melihat dengan mata jasmaninya. Orang yang nggak bisa melihat berarti dia benar nggak saudara? Ya kan? Visi itu adalah kemampuan untuk melihat. Jadi seseorang dikatakan buta jika ia tidak memiliki kemampuan untuk melihat dengan matanya. Benar nggak saudara? Orang nggak bisa melihat berarti dikatakan dia buta. Nah, kata visi ini juga dipergunakan untuk melihat apa yang ada di masa depan yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Itu visi. Dengan visi ini kita bisa melihat nanti kita itu di sana akan menjadi apa. 20 tahun lagi aku akan harus jadi apa. Ya, kita bisa membayangkan dalam pikiran kita sebagai suatu situasi di masa depan di mana kita akan melihat diri kita itu di sana. Itu visi. Kalau kita nggak bisa melihat sana, ya kita hanya hidup biasa saja. Nggak punya visi, nggak punya tujuan. Orang dia, aku hidup mengalir seperti air. Ngalir. Kalau nggak ada bobotnya kintir. Ya kan? Ngapung kemanapun. Ya, nggak bisa begitu. Ya, harus punya bobot supaya nggak mudah kintir kemana-mana. Ya, harus punya visi. Bisa membayangkan, yes, satu hari nanti aku di sana, di kota Allah yang hidup. Amin. Bisa bayangkan gak saudara, surga mulia itu ada di mata kita. Kalau sudah bisa membayangkan Kristus yang tersalib di saudara, hari setiap minggu kita mengingat pengorbanan Yesus kayu salib. Apakah Yesus yang tersalib itu ada di mata saudara? Bisa nggak saudara? Itu visi. Ketika kita bisa melihat pengorbanan Yesus kayu salib, itu membuat kita terjaga. Ketika kita bisa melihat kota Allah yang hidup itu menjadi dorongan buat kita. Satu hari nanti aku ke sana. Nah, kalau kita nggak bisa melihat itu, wah, kita hanya hidup dengan hari-hari ini saja. Makanya saya katakan tanpa kita memiliki visi semacam itu, saudara, kita hanyalah orang yang memikirkan keadaan di sini sekarang. Tidak bisa lihat ke depan. Ya, orang yang demikian saya menyebutkan dalam tanda kutip orang yang buta sekalipun dia punya mata secara jasmani. Ia buta dalam arti tidak dapat melihat apapun yang lebih jauh daripada hari ini. Jadi kalau kita nggak bisa melihat yang lebih jauh dari hari ini secara jasmani kita punya mata, tapi kita nggak bisa melihat ke depan. Kita nggak bisa mempersiapkan diri kita, nggak prepare. Itu buta, saudara. Untuk melihat hal-hal yang sekarang ini ke depan. Makanya saya mengatakan jika kita tidak bisa memandang tempat yang Tuhan sediakan. Coba saudara bisa enggak menaruh dalam pikiran kita akan suatu hari di surga mulia. Bisa enggak saudara? Coba. Harus bisa. Kalau kita enggak bisa melihat ke depan tempat yang disediakan Tuhan, itu akan menghambat perjalanan iman kita. Kita enggak yakin. Iman kita akan terhambat. Kenapa? Karena ketika kita enggak bisa melihat ke depan itu, kita hanya berkutat di hal-hal yang kekinian saja yang kita sekarang hadapi di sini dan sekarang. Saudara. Nah, kita kembali ke Abraham.
Itu poin yang pertama, harus punya visi. Saudara setiap hari kalau nggak punya tujuan kan, orang yang nggak punya tujuan kan ngawur. Wes pokoknya aku hidup lah, mau kemana ya terserah, ya mau neraka ya surga terserah, itu nggak punya visi, saudara. Ya. Saya yakin setiap kita itu pingin suatu hari ketika kita ini pulang, mata kita tertutup, kita buka mata di neraka. Ayo, atau surga. Orang mati kan tutup mata, buka di mana? Tanya kanan kiri. Ketika engkau mati, buka matamu di surga atau neraka? Halo. Ketika aku mati, mataku terbuka di mana? Di surga atau neraka? Itu ditentukan ketika hidup hari ini, bukan besok, saudara. Ya. Makanya saya yakin kita semua punya visi itu. Tuhan, aku mau suatu hari ketika waktu aku pulang, yang kumiliki hanya Engkau. Itu pujian yang kemarin istriku nyanyikan setiap hari, sepanjang hari ketika dia ulang tahun. Ketika aku pulang, yang kumiliki hanya Engkau. Saudara, bisakah kita merenungkan hal ini? Suatu hari nanti ketika aku pulang, yang kumiliki cuma Engkau Tuhan. Hidup ini sementara, saudara. Makanya yang kedua, milikilah visi seperti visi yang Abraham dapatkan, yaitu kota Allah yang hidup. Amin. Visi kita juga sama, kota Allah yang hidup, tanah air surga. Walaupun kita ini ada di bumi Indonesia, tanah air kita, tanah air ya Nusantara, bumi pertiwi kita, Indonesia. Tapi kita juga punya tanah air, yaitu tanah air surgawi. Amin. Amin enggak saudara? Percaya enggak saudara? Ya, kita punya tanah air surgawi. Saudara. Kita tuh makhluk surgawi. Makanya kan banyak orang ngomong di bumi ini cuman mampir singgah doang. Nyuk sebentar pergi, tuh mampir. Mau lama-lama 100 tahun, mau 200 tahun, yang lain wis mati kabeh tinggal kita tunuk-tunuk dewean. Enggak mau, saudara. Ya cuma sebentar. Yang sebentar ini menentukan kita ke depan nanti. Makanya milikilah visi kota Allah yang hidup, saudara. Ayat 8 tadi, saudara, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. 2 kali katakan karena iman. Seolah-olah suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan apa? Kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini visi yang dia dapat. Saudara, Abraham meninggalkan negerinya. Dan dia diam di tanah yang dijanjikan. Saudara, luar biasa. Dan menjadi orang asing dan tinggal di kemah. Enggak enak loh di kemah, saudara. Saudara pernah berkemah enggak? Pindah kemah itu pindah-pindah, ngering kesi lagi, pindah lagi, saudara. Sedangkan dia sudah punya tempat yang nyaman. Tapi dia mau meninggalkan ke tempat yang asing dan tinggal di kemah. Hanya karena mengikuti janji Allah. Dia mau masuk ke zona yang gak nyaman. Seringkali kita gak mau. Wes enak neng kene. Gak mau meninggalkan zona nyaman. Aku lebih nyaman gini. Aku lebih nyaman sakit hati daripada ngampuni. Ada gak? Aku lebih nyaman dengan hati demikian. Walaupun sakit hati, ngapain ngampuni? Ada orang nyaman dengan hidup sakit hati. Enggak nyaman ngampuni. Ya. Saudara, Abraham enggak nyaman. Ternyata dia kepingin lebih cari yang lebih enak, walaupun itu zona enggak nyaman. Alasan Abraham melakukan semua itu karena apa? Visi yang dia dapat dari Tuhan. Makanya dikatakan ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan, yang dibangun oleh Allah sendiri. Wow, kalau Allah yang membangun, pasti luar biasa.
Amin. Bahkan Abraham gak peduli harus meninggalkan keluarganya dan mengikuti janji Allah. Dan lalu pindah dari hidup sebagai orang asing ke tanah yang dijanjikan itu. Makanya dikatakan di sini dan sekarang sama sekali bukan menjadi hal yang menjadi kepeduliannya. Abraham gak peduli. Ya, saat itu dan saat sekarang ini saudara. Kita nggak peduli dengan hari ini sebenarnya. Karena yang menentukan nanti di akhirnya. Saudara. Makanya saudara, kalau kita memiliki visi atau dapat melihat ke depan tempat yang disediakan Tuhan bagi kita, kita akan mudah menjalani hidup kita. Amin. Kalau kita bisa melihat itu, kita akan mudah menjalani hidup ini dengan damai. Ya, kenapa saudara? Karena kita ngerti, walaupun hari ini kita dimusuhi orang, walaupun kita sering digosipin orang, bahkan mungkin dibully orang, walaupun kita disakiti orang, walaupun difitnah, apalagi dirugikan, nggak ngefek saudara, amin. Saudara, gimana saudara? Ketika dibully, digosipin, difitnah, saudara jengkel nggak saudara? Kalau saudara berpikir itu di dunia sementara. Kalau engkau bisa berpikir suatu hari nanti aku di sana dan engkau menempatkan diri dengan benar, kita akan menjalani hidup ini dengan damai sejahtera. Karena apa yang kita alami itu nggak ngefek, kita sampai titik di mana kita nggak peduli. Kenapa? Karena di sini dan sekarang ini sementara. Yalah itu sementara. Penderitaan di dunia ini sementara. Tidak apa-apa. Itu hati kita akan damai. Sampai ke titik itu memang gak mudah saudara. Banyak proses. Ketika diproses kita alami, kita menang, akan menghadapi hal yang lebih berat lagi. Tidak masalah. Saudara, kalau kita mudah tergoncang oleh hal-hal yang hanya sementara itu, kita mudah terpengaruh, lalu kita meladeni orang-orang, artinya kita juga mudah tergoncang. Tadi saya katakan apa yang tidak mudah tergoncang, yaitu semua yang dari Tuhan. Tadi saya katakan sudah, kita harus ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, sehingga kita tidak mudah tergoncang. Yang mudah tergoncang apa? Yang tidak ada dalam kerajaan Allah. Walaupun digoncang-gancingkan dengan kata orang, walaupun digoncang-gancingkan dengan usaha orang menjatuhkan kita nggak akan tergoyahkan. Karena kita punya prinsip kerajaan. Amin. Yang tidak mudah tergoncangkan. Yang mudah tergoncangkan adalah yang lahir dari dunia ini, saudara. Ingat tadi saya katakan, apa yang tidak dapat digoncangkan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Allah. Itu enggak mudah dan tidak akan tergoncangkan. Goncangan ditujukan pada siapa? Kepada apa yang dapat digoncangkan. Saudara gampang tergoncang enggak saudara? Kalau gampang tergoncang kita masih berasal memang dari dunia ini mudah digoncangkan. Tapi ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi walaupun dunia bergoncang, firman Tuhan berkata, kalau engkau ada dalam kerajaan Tuhan, engkau enggak mudah digoncangkan. Kenapa kerajaan Allah enggak tergoncang? Enggak mungkin Tuhan menggoncangkan kerajaannya sendiri. Ya enggak saudara? Enggak mungkin. Saudara mau membakar rumah saudara sendiri enggak? Tak bakar rumahku gitu? Enggak mungkin. Ya, kita orang yang sehat pasti akan menjaga rumah tangga kita enggak goncang. Kenapa rumah tangga goncang? Ya karena pribadi di dalam rumah itu hanya tidak hidup dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka gampang goncang rumah tangga. Mudah digoncangkan, saudara. Makanya di sini dan sekarang sama sekali bukan menjadi kepedulian Abraham dan kita semua. Sebab kita menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang dibangun oleh Tuhan. Visi Abraham, visi kita juga
adalah kota yang disediakan oleh Tuhan. Amin saudara. Itu visi kita. Kita bisa melihat dengan mata bahwa kota itu ada di depan kita saudara. Wow. Saya tadi pagi baca lagi, saya merenungkan lagi. Wow. Suatu hal yang luar biasa ketika kita bisa meletakkan itu di depan mata kita saudara. Daud berkata, tidak ada di depan mataku sesuatu yang dursila. Wow, dia menempatkan kekudusan. Ya. Itu harus kita yakini juga, kita bisa menempatkan itu di mata kita. Bahwa kota Allah itu sudah di depan mata kita. Mari, Ibrani 11 ayat 13 dan 16 dikatakan situ saudara. Dan ayat 15 saja. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal. Ketika dalam perjalanan iman kita, mereka melihat kembali tanah asalnya. Yang telah mereka tinggalkan. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu tanah air surgawi, ayat 16. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayat 15 saya singgung depan tadi saudara. Kita perhatikan ayat 15 dikatakan bisa saja mereka kembali ke tanah asal. Mereka punya kesempatan itu. Mereka bisa pulang. Mereka mungkin capek perjalanan, mana sih kotanya gak sampai-sampai. Mungkin mereka bisa pulang. Tapi karena kekuatan visi yang mereka punya itu, mereka gak pulang. Abraham dan orang-orang yang ikut Abraham gak kembali ke tanah asal mereka. Walaupun punya kesempatan. Kenapa? Karena mereka punya sebuah visi tanah air yang baru. Yang dipersiapkan bagi mereka. Sehingga mereka tetap taat dan setia. Karena tadi saudara, karena mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Tanah air surgawi. Ini merupakan gambaran bagi kita, ya, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sementara. Firman Tuhan berkata ya kalau kuat cuma 80 tahun, ya kan? Selebihnya penderitaan. Mulai boyoen, ya kan? Mulai buyuten, ya kan? Ya, sementara. Saya mau katakan dunia ini bukan tujuan akhir hidup kita. Amin. Dunia yang kita hidupi ini bukan tujuan akhir hidup kita. Ini cuma tempat persinggahan. Yang mana suatu hari kita akan tinggalkan. Ya, kita akan tinggalkan. Kota sesungguhnya bukan di tempat ini saudara. Ya, kota sesungguhnya yang Tuhan siapkan saudara. Yaitu kota Allah yang hidup. Amin. Kota yang disiapkan oleh Tuhan kepada Abraham itu juga yang disiapkan bagi saudara dan saya. Amin. Visi yang Tuhan berikan kepada Abraham juga Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya. Visi Abraham adalah visi yang Tuhan berikan kepada kita juga. Kenapa? Karena kita akan pergi ke kota Allah yang hidup juga. Amin. Jadi sama visinya. Kita juga akan pergi ke kota yang sama. Makanya firman Allah berkata dalam Ibrani 13 ayat 14 dikatakan, Ibrani 13 ayat 14, sebab Ibrani 13 ayat 14, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Wow. Di Efesus 2 ayat 19 mengatakan, Efesus 2:19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Karena dalam Filipi 3:20 keluarga, Filipi 3:20 mengatakan dengan jelas, Filipi 3:20, karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Amin. Ya, kita WNI tapi juga WS. Warga negara surga, saudara. Amin, saudara. Wah, saudara exciting gak ini, saudara? Ya, kita sementara, saudara.
Mungkin di dunia ini kita menderita, tapi sampai di sana itu semua lenyap. Dikatakan di sini kita hanya pendatang dan perantau yang sedang menanti-nantikan negeri yang baru, menantikan kota yang baru, kota yang sudah dipersiapkan oleh Allah, bukan oleh manusia. Dan saya percaya kita akan pergi ke sana. Amin, saudara. Dan untuk meraih itu, poin yang terakhir, milikilah keberanian untuk taat. Ini penting, saudara. Apa yang membuat Abraham berhasil? Taat. Saudara. Taat gampang enggak, saudara? Taat gampang enggak, saudara? Waduh, itu makanan yang alot. Saudara, ya memang enggak mudah. Tapi ketika kita berjalan dalam Tuhan, ya, dalam pimpinan Roh Kudus, dimampukan kita taat, saudara. Ya, saudara, ayat 8 dikatakan tadi, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Saudara beriman sama Tuhan? Halo? Beriman enggak dengan Tuhan? Taat enggak? Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi miliknya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kalau kita tahu, Pak Ye, kamu pergi ke sana besok minggu depan ke Malaysia, ngerti? Mau nggak? Mau, apalagi dibayari sananya, ya kan? Ini nggak ngerti kemana kok, saudara? Mikir nggak, saudara? Ini karena iman Abraham berani taat. Gak mudah untuk taat, saudara. Saya pun belajar untuk taat. Setiap saat kita belajar. Apalagi ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu yang gak kita pahami. Suruh taat. Sesuatu yang mungkin yang kita gak inginkan, gak kita harapkan. Saudara, kalau Tuhan ngomong, ketika kita disakiti, ampuni toh. Wah, firman Tuhan katakan ngampuni. Yang belum benar-benar dengan Tuhan mesti ngomong kayak istriku dulu, kok enak. Ngampuni kok enak. Ya bales toh. Ya kan? Tapi saudara yang dalam Tuhan bisa taat enggak ketika engkau disakiti? Disakiti ngampuni apa bales? Halo? Hah? Disakiti ngampuni atau balas? Kok pelan ngomongnya? Ya enak mentak balas toh. Firman Tuhan berkata apa? Pembalasan itu haknya minggu berapa ya? Pembalasan haknya siapa? Hak Tuhan atau hak saya? Loh kok masih balas? Berarti kalau kita mau balas berarti kita mengambil haknya Tuhan. Benar kan, saudara? Berarti kita kudeta dengan Tuhan. Itu haknya Tuhan. Nah, memang ini kita harus belajar taat, saudara. Seringkali kita dihadapkan pilihan untuk taat, kita berargumentasi, mencari alasan untuk tidak mentaati kehendak Tuhan. Benar apa benar? Apalagi kalau belum benar-benar dengan Tuhan. Waduh, itu mudah sekali enggak taat. Ya, saya itu makanan sehari-hari itu enggak taat, saudara. Enggak taat itu gampang. Abraham pun ketika dipanggil untuk meninggalkan tempat tinggal dan saudaranya pun dia enggak ngerti alasannya kenapa Tuhan panggil. Pokoknya wis mangkat wae, gitu kan, saudara. Itu enggak mudah, saudara. Saudara bisa membayangkan enggak ini, saudara? Ini kan real terjadi. Bisa bayangkan, saudara? Enak-enak, nyaman, saudara. Disuruh pergi, saudara. Meninggalkan sebuah kehidupan yang sudah berkecukupan di tengah-tengah orang yang mengasihi dia. Suruh pergi ke tempat enggak ngerti kemana. Bisa dibilang, saudara, Abraham ketika itu sudah enggak butuh apa-apa, saudara. Usianya sudah berapa? 75 tahun. Ya kan, saudara? Sudah nyaman. Ya, yang dia butuhkan apa ya? Ya kekayaan dan kekuasaan mungkin enggak, yang dia butuhkan kenyamanan. Dia sudah nyaman.
Saudara bayangkan, saya membayangkan sebuah perjalanan yang panjang. Kalau kita perjalanan panjang tahu, oh aku mau ke Lombok, wah senang di jalan. Tapi sebuah perjalanan panjang yang nggak tahu kita mau kemana. Nyaman nggak saudara? Saudara saya ini ada melakukan perjalanan goes, targetnya 1 tahun ke Eropa. Saudara. Sepupu saya kan Jenderal Royke itu sudah pensiun, dia ngomong di grup saya mau ke Eropa, target 1 tahun bersepeda sampai ke Eropa. Enggak apa-apa, tahu ke sana. Ini enggak tahu saudara. Saudara bisa bayangkan enggak saudara? Dikatakan ini perjalanan panjang ke tempat yang enggak dia ketahui, itu bukan sesuatu yang ideal untuk kenyamanan. Enggak nyaman saudara. Abraham bisa saja banyak alasan, enggak mau Tuhan. Namun katakan Abraham taat. Kalau hari ini Tuhan minta saudara untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan suruh dan kelihatannya enggak masuk akal, malah merugikan, berani enggak saudara? Berani taat enggak? Ya, mikir, wah ini suara Tuhan apa suara hantu? Ini bukan suara Tuhan, ditenging dalam nama Yesus. Muncul lagi, wah ini setan ganggu, ditenging lagi saudara. Ya, enggak nyaman. Saat Abraham saudara diminta untuk mengorbankan Ishak saudara, anak satu-satunya. Ini ujian ketaatan yang luar biasa. So bisa bayangkan, ini bukan hanya dongeng. Ketika Allah memerintahkan kepada Abraham, ambil anakmu yang tunggal itu yang kamu kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban. Wow, apa dia, sudah baca, apakah dia ngeles? Enggak. Besok paginya dia berangkat dengan bujangnya. Ini merupakan suatu permintaan yang mengejutkan dan membingungkan. Saudara. Bingung gak saudara? Tuhan ini apa dagelan? Ini anak satu-satunya yang dinantikan di usia tuanya, yang katanya akan menjadi keturunan yang seperti pasir di laut dan bintang di langit, tapi satu-satunya diminta. Kan bingung dia saudara. Tapi dia taat. Anak yang dijanjikan Tuhan, dia berespon taat. Saudara. Dengan bersegera besok paginya dia pergi dengan 2 bujangnya, dia lakukan. Saudara, sejujurnya setiap hari kita diuji dalam ketaatan. Benar nggak saudara? Setiap hari, kalau saudara renungkan, kita diuji apakah kita taat kepada Tuhan. Setiap bangun tidur, kita sampai sepanjang 24 jam kita diuji oleh berbagai banyak hal. Kalau kita bisa renungkan saudara, masihkah kita berbohong, berdosa? Setiap hari kita bisa berdosa loh. Benar apa benar? Ada yang enggak berdosa? Seminggu ini? Halo? Ada? Ayo renungkan sendiri deh. Ya. Aku enggak berdusta seminggu ini. Setiap hari kita diuji. Enggak jujur dengan dirinya sendiri. Enggak jujur dengan pasangan. Saudara, kita sering memanipulasi. Kita diuji. Siapa yang nguji? Orang terdekat kita semua. Diuji dengan ketaatan. Belajar taat untuk sabar. Saya belajar untuk berespon benar. Ya. Tidak mudah saudara memang. Belajar berintonasi ngomongnya enak itu kan. Apalagi kalau marah, sembuh, los, yang penting dia sakit hati. Itu kan orang marah. Ya kan, saudara kok suami istri yang sering marah-marahan, sini enggak ada ya. Lagi jengkel, yang balas pengen apa? Nyakiti. Ya enggak saudara? Padahal itu Tuhan enggak mau demikian kan saudara. Belajar taat, firman Tuhan berkata apa? Hei suami kasihlah. Itu perintah atau himbauan? Perintah atau himbauan? Taat enggak suami mengasihi istri? Wah Pak, wong istriku cerewet kok ngono tak.
Kasih istrimu. Suami, kasihlah istrimu. Istri, istri, tanduklah suamimu. Enak nanduk apa nunduk? Enak nanduk. Ya saudara, suka-sukaku tuh. Nah, itu. Lupa, ya kita harus taat dengan firman Tuhan. Kadang seperti saya juga belajar, saudara. Saudara, traffic light itu belajar taat gak saudara? Merah itu berhenti gak? Kuning? Cepat-cepat jalan atau bersedia berhenti? Ya. Hijau? Tengok kanan kiri gak ada polisi? Jalan, semua jalan kabeh saudara. Ya, saudara. Saya kadang-kadang saya ngeliat, wah sudah kuning, bus, gitu kan. Wah itu sudah kuning, ya kan? Saya diingatkan saudara, belajar saudara. Kenapa? Dengan hal yang kelihatan saja dengan mata ini kita nggak taat. Apalagi yang nggak kelihatan saudara. Tuhan kelihatan nggak? Raketok. Yang itu apa ya? Itu kan perintah, itu larangan yang nyata. Kita nggak bisa taat, itu sepele nggak saudara? Mungkin saudara, sepele itu kan manusiawi. Itu Tuhan didik kita. Tidak apa-apa, manusiawi gak bohong itu kan manusiawi. Padahal firman Tuhan berkata jangan berdus. Saya katakan dusta itu adalah akar semua kejahatan. Sepele enggak saudara kok akar itu? Sepele gimana? Itu besar saudara. Ya, kalau akarnya itu dosa, akarnya itu bohong, buahnya apa? Wah, bohong satu jadi bohong banyak saudara. Ya. Makanya saudara, ketika kita ini berbuat satu pelanggaran, berbuat dosa, itu akan menarik dosa-dosa yang lain. Saudara. Mari kita belajar. Ya sepele. Ya taat. Jaga mulut. Saya dulu paling suka bohongi istri saya, saudara. Wah itu tiap hari saya bohong sama dia, saudara. Ya, saudara. Ya, saya pikir saya berhasil suami yang bisa bohongi, ternyata dia sama saja bohongi saya. Ya, saudara, kita belajar taat. Kenapa? Dosa itu taat, bohong itu akar semuanya. Rumah tangga hancur kenapa? Bohong. Ya, mulai dari bohong. Ya, chattingan. Ya kan, tanyain kamu lagi apa? Oh lagi lihat apa? Padahal chattingan, ya kan. Rumah tangga hancur karena bohong. Bisnis hancur karena apa? Karena prestasi, karena mengingkari. Hubungan dengan Tuhan juga kandas, kenapa? Dusta, nggak taat. Saudara, ketaatan Abraham bukan saja membuat dia memperoleh yang namanya Ishak sebagai anak perjanjian. Ya. Tapi dia menjadi berkat bagi seluruh dunia. Kenapa saudara? Dia bukan hanya memperanakan suatu bangsa yang besar, menjadi bapak bagi semua orang beriman. Tapi lewat keturunannya, Allah mengerjakan karya terbesar, yaitu keselamatan lewat Yesus Kristus yang lahir di keturunan Abraham. Karena ketaatan Abraham. Kalau kita taat, maka akan terjadi hal yang besar dalam kehidupan kita. Amin saudara. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah mempermainkan kita. Saya lewat banyak hal saudara. Ya, sepertinya Tuhan main-main, enggak. Tuhan enggak pernah mempermainkan kita. Dia selalu memiliki tujuan, dan tujuan itu baik dan mulia. Mungkin kita enggak ngerti kenapa Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita enggak paham. Tapi yang saya mau katakan, taat saja. Yang dibutuhkan oleh Tuhan hanya ketaatan. Tuhan perintahkan ketaatan. Saudara, hari-hari ini kita melihat di dunia maya orang bilang masih adakah perpuluhan. Nah, saudara, jelas firman Tuhan katakan di perjanjian baru, perjanjian lama itu jelas. Ya, hanya orang-orang yang mau tidak taat saja. Saudara, mereka mencari-cari itu, saudara. Makanya saya belajar
Saya mau katakan, tidak taat artinya berpaling dari Tuhan. Ingat saudara, kata taat, tidak taat berarti kita berpaling dari Tuhan. Wow, contoh ketidaktaatan ketika bangsa Israel yang pada awalnya memulai perjalanan mereka itu masuk ke tanah perjanjian. Mereka taat, mengikuti. Namun di tengah perjalanan, hampir semua orang Israel berpaling dari Allah. Mereka nggak mau taat pada rencana dan panggilan Tuhan. Apakah Allah yang memanggil mereka masuk tanah perjanjian, lalu mengizinkan mereka masuk tanah perjanjian ketika mereka nggak taat? Enggak. Hampir semua orang yang keluar dari Mesir, ya, bukan hampir, semua orang yang keluar dari Mesir, ya, dia mati di padang gurun. Hanya orang-orang yang lahir di padang gurun itu yang masuk ke tanah perjanjian. Saudara, sebagaimana orang Israel yang berpaling gak taat, mereka gak masuk dalam perjanjian. Demikian pula, walaupun kita ini sudah mendapatkan panggilan dan mendapatkan janji hidup kekal, ketika kita gak taat, kita gak akan bisa masuk kota Allah yang hidup-hidup. Saudara. Makanya 3 hal ini penting. Milikilah visi tadi. Ya, visi itu tentang kota Allah yang hidup. Visi kota Allah yang hidup. Dan kita jalani hidup kita ini dengan penuh ketaatan pada Tuhan. Lakukan apa kata firman, bukan apa kata orang. Mari kita berdiri. Saya undang para musik tampil ke depan dan perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu terakhir tadi, tapi agak dinaikkan sedikit ya, terlalu kerendahan. Nyanyikan pujian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya undang pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia terindah Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan
agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah. Yesus Maha Mulia, mulia dan terindah. Yesus Maha Mulia, mulia dan terindah. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiala masyarakat. Haleluya. Oh, yes. Yes. Engkau yang Maha Mulia, Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan, yang tergambar di mata kami adalah Engkau yang tersalib. Tuhan, Engkau yang berkorban bagi kami. Engkau yang memberikan hidup-Mu bagi kami. Dan Engkau menyediakan tempat yang luar biasa buat kami. Itu tergambar dalam hidup kami. Engkau yang sudah berkorban dan mati di kayu salib. Tubuh-Mu tercabik-cabik. Mahkota duri ada di kepala-Mu. Lambung-Mu tertusuk. Darah itu mengalir. Menebus dosa saudara dan saya. Hari ini kami memperingati korban darah hidup. Ya, perjamuan kudus ini bukan hanya rutinitas bagi setiap kami. Tapi kami tahu Tuhan, di dalam setiap ketul roti dan cawan anggur ini ada darah dari darah-Mu, ada daging dari daging-Mu yang hidup. Dan ketika kami meminumnya, kami boleh menikmati, merasakan tubuh dan darah-Mu yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa atas hidup kami, memulihkan, menyembuhkan bagi setiap kami Tuhan. Dan itu boleh terjadi bagi kami yang hidupnya berkenan di hadapan Engkau. Ajar kami
untuk memberi hidup kami, mempersembahkan hidup kami yang kudus, yang hidup, yang berkenan sebagai ibadah yang sejati. Dengan menjaga mulut kami, sehingga ibadah kami bukan menjadi ibadah yang sia-sia, tapi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Berkati setiap keturunan cawan anggur ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan kami. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani kami Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa. Ada kuasa yang tak terbatas itu yang terjadi dalam kehidupan kami dalam perjamuan kudus pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap untuk makan dan minum. Kita katakan, amin. Silakan duduk. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur. Mari kita pakai berdiri. Buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu Terima kasih. maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Dan terindah Kau Yesus, Maha mulia. maha mulia. Dan terindah Kau Yesus, Maha mulia. maha Amin. mulia. Dan terindah Kau Yesus. Haleluya.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang luar biasa buat kami. Bapak, pengorbananmu yang besar buat setiap kami. Biarlah dengan mata iman kami senantiasa menaruh, melihat pengorbanan Engkau yang tersalib bagi kami. Dan mata kami terbuka, melihat tempat di mana Engkau sediakan bagi kami. Itu membuat hidup kami terjaga. Kami gak mau jatuh. Kami gak mau berbuat hal yang gak berkenan. Karena kami tahu suatu hari nanti kami akan ada di tempat yang kudus. Mulai hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk menjaga setiap lisan kami, setiap perkataan kami. Hidup kami, mempersembahkan hidup kami yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus. Dengan beribadah dengan hormat dan takut akan Engkau. Tuhan, tolong kami, mampukan setiap kami Tuhan. Sehingga kami bukan hanya ibadah seperti biasa, tapi kami percaya satu hari nanti ibadah kami gak sia-sia. Satu hari nanti ketika kami pulang, yang kami miliki hanya Engkau. Engkau ada dalam hidup kami. Engkau yang kami miliki Tuhan. Hari ini, apapun yang kami bisa lihat, itu cuma sementara. Karena kami tahu, walaupun penderitaan, masalah boleh kami alami hari-hari ini, tapi kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan janjikan itu melebihi segala penderitaan yang kami alami di dunia. Satu hari nanti kami akan pulang, ada karpet merah sudah tersedia bagi kami. Dan Kau berkata, sabaslah hambaku yang setia. Biarlah itu terjadi bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terjadi bagi kami Tuhan. Taruh itu dalam visi kami. Satu hari ini nanti kami akan di sana Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kelemahan, ampuni dosa kami. Bila perjamuan kudus pagi ini boleh benar-benar menyukakan hati Engkau. Dan kami lakukan dalam kebenaran Tuhan. Dan kami percaya setiap ketul roti yang kami makan dan minum, setiap anggur sebagai darah-Mu, itu ada kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, memulihkan, menyembuhkan, akan mengangkat hidup kami kembali. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti tinggal kita dan dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti dan sudah itu Dia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Bapak Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan di sebelah kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Saudara, bukankah cawan anggur yang kita persiapkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
naikkan terima kasih-Mu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Buat darah yang berkuasa atas hidup kami. Ya darah Yesus menyucikan, memulihkan, membebaskan. Darah. Amin. Amin. Yakin, percaya. Darah Yesus memulihkan. Amin. Darahnya Yesus. Amin. Jadikan semua darah Yesus. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru, semua baru, semua baru. Darahnya Yesus sucikan, jadikan semua baru. Amin. Semua haleluya. Semua baru. Darahnya Yesus sucikan, jadikan semua baru. Jadikan semua baru. Jadikan semua baru. Jadikan semua baru. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau memperbarui setiap hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa melihat dengan mata iman kami pada satu kota Allah yang hidup. Tempat di mana Tuhan bangun, Tuhan persiapkan bagi kami anak-anak-Mu. Dan kami satu hari nanti akan ada di sana. Engkau buka mata kami, memiliki visi tentang itu, bahwa kami ada di sana. Beri kami kemampuan untuk bertahan di masa-masa sulit sekalipun Tuhan. Untuk tetap berkenan, hidup berkenan kepada Engkau. Beri kami kekuatan, Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh berjalan dalam kebenaran. Sehingga satu hari kami, Engkau menuntun kami. Malaikat Tuhan menuntun kami untuk masuk ke tempat di mana tanah air surgawi itu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Nyanyi bagi Dia. Come on, jump, jump. Salah satu-satunya
ku hidup hanya menyenangkanmu. Oh, kaulah alasan, kaulah